warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Fajrianti dari Prodi Keperawatan Belitung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit fungsi dari sistem reproduksi pria dan wanita. Yang pertama, marilah kita ulas lebih lanjut tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Ada gambarnya. Yang pertama ada vas deferens yang berfungsi untuk melakukan penyaluran sperma dari epididermis pada saat terjadi ejakulasi. Yang kedua ada kantung kemih. Kantung kemih berfungsi sebagai menampung urin yang diproduksi ginjal dan menyebarkannya melalui proses kemih. Yang ketiga ada tulang kemaluan. Tulang kemaluan berfungsi untuk melindungi alat atau organ reproduksi. Yang keempat ada utera atau sel kencing. Ini berfungsi untuk membuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Ada jaringan erektil. Jaringan erektil berfungsi untuk menyebabkan penis pria atau remaja dewasa menjadi tegak dan keras ketika terangsang cairan seksual. Yaitu ada selanjutnya itu kepala penis. Kepala penis berfungsi untuk membantu organisme pada pria karena bagian ini memiliki sensitivitas yang tinggi. Kulit luar. Kulit luar berfungsi pereputium tetap menutupi gelas atau melindungi glans dari terbentuknya pereputium yang berlebih. Itu ada vesicula seminalis. Vesicula seminalis memiliki fungsi membuat air mani yang bersifat ketat sehingga air mani mampu menempel lebih lama di dalam saluran reproduksi wanita. Yang ini ada rektum. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara untuk kotoran. Yang ini ada saluran ejukasi, berfungsi menyemprotkan sperma hingga masuk ke dalam utera dan dipejukalisasikan keluar. Ini ada kepala prostat. Kelenjar prostat berfungsi mengeluarkan cairan yang melindungi dan menutrisi sperma. Yaitu ada kepala kopter. Kepala kopter atau kelenjar kopter menghasilkan cairan perseminal atau cairan preejakulasi. Yaitu ada yang terakhir ada epididermis yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma. Yang terakhir skrotum berfungsi menjaga suhu testis agar selalu sesuai untuk memproduksi sperma. Baiklah, gambar yang selanjutnya ini ada. Yang pertama itu ada monotherium. Ini berfungsi sebagai sel dan pengeluaran hormon. Uterus, perimeterium, endometrium, rectouterin, pons, sigmoid, colon, vernix, cervix, rectum, vagina, anus, greater vestibular, colon,
labium majus, labium minus, pararetral glands, clitoris, uretra, public symphysis, uretery bladder, vesicoturn, pons, brown ligament, uterine tube, ovarium. Selanjutnya sistem reproduksi pada wanita. Ini adalah gambarnya. Yang pertama ada ovaris yang berfungsi mengeluarkan hormon steroid dan peptida seperti estrogen dan progesteron. Yang kedua ada oviduk. Oviduk berfungsi membawa sel telur dari infundibulum ke rahim. Ada poliles yang berfungsi untuk menghasilkan estrogen, suatu hormon yang diperlukan untuk memperkembangkan sel telur. Selanjutnya volpus luteum yang berfungsi untuk menghasilkan hormon HCG yang menjaga agar korpus luteum tidak terdegenerasi. Ini yang selanjutnya ada uterine wall yang berfungsi sebagai jalan yang melalui oleh sel telur untuk dipindahkan dari ovarium ke rahim. Terus ini endometrium. Endometrium berfungsi sebagai batas rahim dan menjaga dinding rahim menempel satu sama lain dengan pembentukan cairan penghalang. Yang ini adalah vagina yang berfungsi sebagai saluran persalinan saat memasukkan sperma hingga keluarnya darah. Terus cervix berfungsi untuk memproduksi lendir atau mukus. Uterus adalah berfungsi untuk mendukung janin selama masa kehamilan. Baiklah, yang selanjutnya yaitu reproduksi pada perempuan bagian luar. Yang pertama itu ada mons pubis yang berfungsi untuk mengeluarkan minyak dengan feromon yang meningkatkan daya tarik seksual. Yang kedua itu ada ferret foot of clitoris yang berfungsi menangkap ovum yang keluar saat ovulasi dari permukaan ovum dan membawa ke dalam tubuh. Yaitu ada uteral opening, tempat keluarnya air kencing yang terletak di bawah clitoris. Yang ini vestibule, yaitu mengeluarkan cairan untuk berguna untuk melumasi vagina pada saat bersenang-senang. Yang ini anus adalah tempat sebagai tempat pembuangan air besar. Kemudian labia majora yang berfungsi untuk melindungi orificium, vagina, dan utera. Yang kedua, yang ini vagina antrenche yang berfungsi untuk memproduksi sel telur untuk membuahkannya. Kemudian hymen melindungi saluran vagina dari bakteri. Kemudian labia minora, tempat terdapat kelenjar batorin dan klitoris. Kemudian bagian ini berfungsi gland of clitoris berfungsi untuk memicu dan meningkatkan ketegangan seksual saat berhubungan intim. Baiklah,
Ini adalah gambarnya, bisa dilihat. Baiklah, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.